Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Evi Sayono. Pagi hari ini Selasa tanggal 9 November 2021. Saya akan melanjutkan bacaan saya atas buku yang berjudul Mindset. Mengerti kekuatan pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda, yang ditulis oleh Carol S. Dweck, PhD. Buku Mindset yang saya baca adalah buku edisi terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Baca, Bentang Aksara Cahaya, cetakan kedua tahun 2017. Dan jika teman-teman berminat untuk membaca sendiri, buku ini dapat teman-teman dapatkan di toko-toko buku, baik toko buku yang offline dan juga di situs online. Pagi ini saya masih akan membaca bab 7 yang berjudul Orang Tua, Guru, dan Pelatih, Dari Mana Datangnya Mindset. Subbab 7 yang akan saya baca berjudul Guru dan Orang Tua. Apa yang membuat mereka hebat? Subbab Kerja Keras dan Lebih Keras. Mulai dari halaman 290. Namun sebelum kita dengarkan, monggo bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, boleh loh diklik tanda subscribe. Mau diklik tanda lonceng dan like juga boleh. Baik teman-teman, yuk kita dengarkan sama-sama. Bab 7. Guru, Orang Tua, Pelatih. Dari mana datangnya mindset? Apa yang membuat guru atau orang tua hebat? Kerja keras dan kerja lebih keras. Dari halaman 290. Kerja keras dan kerja lebih keras. Tetapi, apakah tantangan dan kasih sayang saja sudah cukup? Belum cukup. Seluruh guru hebat mengajari siswanya cara untuk mencapai standar yang tinggi. Collins dan Asquith tidak begitu saja memberikan daftar bacaan kepada siswa-siswa mereka. Sebagai catatan, Collins dan Asquith ini adalah dua orang guru yang memberikan daftar bacaan buku-buku atau novel-novel klasik Amerika yang sebenarnya agak sulit. Tapi anak-anaknya walaupun mereka dicap sebagai anak yang kurang pandai, tetap bisa membaca buku-buku novel yang sophisticated tersebut. Baik, mari kita lanjut. Collins dan Asquith tidak begitu saja memberikan daftar bacaan kepada para siswa-siswa mereka, kemudian berharap mereka langsung menikmatinya. Siswa-siswa Collins membaca dan mendiskusikan setiap baris dari Macbeth di kelas. Catatan saya, Macbeth ini adalah salah satu karyanya William Shakespeare yang sophisticated sekali dan saya baru membacanya ketika saya di bangku kuliah. Baik, mari kita lanjut. Asquith menghabiskan waktu berjam-jam untuk merencanakan bab-bab mana saja yang akan mereka baca di kelas. Asquith berkata, "Saya tahu anak mana yang akan menerima tantangan dari paragraf-paragraf yang paling sulit, dan saya secara hati-hati merencanakan kutipan-kutipan untuk seorang anak yang pemalu, agar ia dapat memulai perjalanannya sebagai pembaca yang baik." Halaman 291. Tidak ada yang tertinggal untuk meraih kesempatan. Ini memang membutuhkan energi yang luar biasa besarnya. Tetapi, berada di sebuah ruangan bersama pikiran-pikiran muda yang memperhatikan secara sungguh-sungguh setiap kata dari sebuah buku klasik dan akan meminta lebih banyak kata jika saya berhenti, membuat seluruh perencanaan yang saya lakukan berharga. Demikian kata Asquith. Selain itu, apalagi yang diajarkan oleh Collins dan Asquith? Mencintai pembelajaran, belajar dan berpikir untuk diri mereka sendiri, dan juga bekerja keras pada hal-hal yang fundamental. Kelas Asquith sering bertemu sebelum pelajaran dimulai, setelah usai sekolah, serta pada liburan sekolah untuk menguasai dasar-dasar bahasa Inggris dan matematika, terutama ketika pekerjaan bertambah sulit. Moto mereka, tidak ada jalan pintas. Collins menggemakan gagasan ini ketika dia mengatakan kepada kelasnya. Collins berkata, "Di sini tidak ada sulap ya. Saya bukanlah seorang pekerja ajaib. Saya tidak berjalan di atas air dan saya tidak dapat membelah lautan. Saya hanya mencintai kalian semua, anak-anak. Dan saya bekerja lebih keras dibandingkan kebanyakan orang. Dan demikian juga dengan apa yang akan kalian lakukan di kelas saya."
Delay berharap banyak dari siswa-siswanya, tetapi dia juga membimbing mereka. Sebagian siswa merasa terintimidasi dengan gagasan tentang bakat. Gagasan inilah yang membuat mereka selalu berada dalam mindset tetap atau fixed mindset. Tetapi Dorothy DeLay melakukan demistifikasi bakat. DeLay kemudian menceritakan salah seorang siswanya. Sebagai catatan, Dorothy DeLay adalah salah satu guru di sekolah Juilliard. Di Amerika, sekolah Juilliard ini terkenal banget sebagai sekolah seni yang paling terkenal, di mana sekolah ini menghasilkan seniman-seniman berbakat. Nah, Dorothy DeLay ini mengajar biola. Baik, kita lanjut ya. DeLay mengisahkan bahwa seorang siswa merasa yakin bahwa dia tidak dapat memainkan gubahan secepat Itzhak Perlman. Itzhak Perlman ini adalah pemain biola kenamaan ya. Ini catatan saya. Karenanya, DeLay tidak mengizinkan siswa tersebut melihat metronom atau penunjuk tempo atau kecepatan musik, hingga anak ini bisa mencapai apa yang diinginkan. Saya tahu pasti bahwa seandainya dia memegang metronom tersebut, ketika ia mendekati angka itu, dia akan berkata kepada dirinya sendiri, saya tidak akan pernah dapat melakukan hal ini secepat Itzhak Perlman, dan dia akan berhenti dengan sendirinya. Halaman 292. Siswa lain merasa terintimidasi oleh suara indah yang dibuat oleh para pemain biola berbakat. Kami sedang berusaha memperbaiki suara saya, dan ada salah satu nada yang saya mainkan. Lalu Nona DeLay menghentikan saya dan mengatakan, "Nah, itulah suara yang indah." Kemudian dia menjelaskan bagaimana setiap nada harus memiliki permulaan, pertengahan, dan akhir yang indah yang menuntun ke nada berikutnya. Dan dia berpikir, wow, jika saya bisa melakukannya di sana, dan saya dapat melakukannya dimanapun. Tiba-tiba, suara indah Perlman dapat dipahami dan bukan sekedar menjadi konsep yang muluk. Ketika para siswa tidak tahu cara melakukan sesuatu, sementara siswa lainnya tahu, kesenjangan itu tampaknya tidak terjembatani. Sebagian pendidik berusaha meyakinkan kembali siswa mereka bahwa mereka baik-baik saja sebagaimana adanya. Para guru bermindset tumbuh, mengungkapkan hal yang sesungguhnya kepada siswa mereka. Kemudian, mereka memberi sarana untuk menutup kesenjangan tersebut. Nah, ini maksudnya jika memang dari siswa tersebut harus ada yang diperbaiki, maka guru-guru bermindset tumbuh itu akan memberitahu. Kalau ini belum sempurna, masih ada yang harus diperbaiki. Tapi kata-katanya yang mungkin diolah. Gitu ya, diberitahukan seperti DeLay tadi. Yang bagus nih ketika notnya sampai sini ya nak. Yang bagus nih ketika notnya bunyinya di awal, akhir, dan seterusnya. Jadi dikasih tahu kriterianya untuk menjadi baik itu seperti apa. Bukan sekedar bahwa kamu ini jelek masih perlu diperbaiki. Enggak gitu. Baik, mari kita lanjut. Para guru bermindset tumbuh mengungkapkan hal yang sesungguhnya kepada siswa mereka, kemudian memberi sarana untuk menutup kesenjangan tersebut. Seperti yang dikatakan Marva Collins terhadap salah seorang siswanya, seorang anak yang terus melawak dan lucu di kelas. Marva Collins berkata, "Kamu duduk di kelas 6 dan nilai membacamu adalah 1,1. Saya tidak akan menyembunyikan nilai-nilaimu dalam berkas. Saya katakan ini agar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang hari-hari lawakanmu sudah berakhir ya." Kemudian akhirnya Marva Collins dan anak tersebut mulai bekerja sama. Halaman 292, siswa yang tidak peduli. Bagaimana dengan siswa-siswa yang tidak mau mengerjakan tugas, yang tidak peduli untuk belajar? Inilah versi singkat dari pembicaraan antara Collins dan Gary, siswa yang menolak untuk mengerjakan tugas, menyobek tugas-tugas pekerjaan rumahnya, dan tidak mau berpartisipasi di kelas. Collins berusaha agar dia maju ke papan tulis untuk menyelesaikan beberapa soal. Collins, "Sayangku, apa yang akan kamu lakukan? Memanfaatkan hidupmu atau membuangnya?" Lalu Gary menjawab, "Saya tidak akan mengerjakan tugas apapun." Collins kemudian menjawab, "Saya tidak akan menyerah kepadamu. Saya tidak akan membiarkanmu menyerah kepada dirimu sendiri. Jika kamu duduk di sana sambil bersandar di tembok ini sepanjang hari, kamu tidak akan dapat bersandar pada sesuatu pun atau seorang pun sepanjang hidupmu. Dan seluruh kecerdasan yang ada dalam dirimu akan sia-sia hilang." Halaman 293.
Pada saat itu, Gary bersedia maju ke papan tulis tetapi kemudian menolak mengerjakan tugas di sana. Setelah sesaat, Collins kemudian berkata, "Jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu boleh pergi ke telepon dan kamu boleh menelpon ibumu kemudian bilang, 'Ibu, di sekolah ini kami harus belajar.' Dan Ibu Collins bilang bahwa aku boleh menghabiskan waktu untuk bermain-main di rumah. Jadi, maukah ibu menjemputku?" Gary akhirnya mulai menulis. Akhirnya Gary menjadi anak yang sangat rajin dan sangat gemar menulis. Kemudian pada tahun itu, kelas mendiskusikan Macbeth dan bagaimana pemikiran yang salah arah telah menuntunnya untuk melakukan pembunuhan. Gary kemudian berkata, "Ibu, bukankah ini yang seperti dikatakan Socrates?" Gary mulai bicara. Macbeth seharusnya tahu bahwa pikiran yang lurus mengarah pada kehidupan yang lurus. Untuk tugas kelas, Gary menulis, "Somnus, Dewa Timur, bangunkanlah kami. Sementara kami tidur, kebodohan mengambil alih dunia. Turunkanlah mantramu pada kami. Kami tidak punya waktu lama sebelum kebodohan melakukan kudeta atas dunia ini." Ketika para guru menghakimi siswa, siswa akan melakukan sabotase terhadap guru tersebut dengan cara tidak mau mencoba melakukan sesuatu sama sekali. Namun, ketika siswa memahami bahwa sekolah adalah untuk kepentingan mereka, cara mereka mengembangkan pikiran, maka siswa tidak akan bersikukuh melakukan sabotase-sabotase atas diri mereka sendiri. Saya telah melihat orang-orang tangguh yang menitikan air mata ketika menyadari bahwa mereka dapat menjadi lebih cerdas. Adalah lazim jika ada sebagian siswa yang meninggalkan sekolah dan melakukan kelalaian tertentu. Tetapi akan keliru jika kita menganggap setiap siswa tidak lagi peduli. Halaman 294. Baik, teman-teman, demikian bacaan kita pagi hari ini. Terima kasih sudah ikut meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan pagi ini. Pagi ini kita sudah membaca bab 7 dari buku Mindset. Guru, orang tua, pelatih. Dari mana datangnya mindset? Sub bab apa yang membuat guru atau orang tua menjadi hebat? Mulai dari halaman 290 sampai dengan 294. Semoga apa yang kita dengar pagi ini dapat memberi manfaat, baik manfaat jangka pendek maupun manfaat jangka panjang untuk kita semua, terutama untuk anak-anak kita di rumah maupun siswa-siswa kita di sekolah, jika teman-teman juga berprofesi sebagai guru. Bagi yang belum subscribe, monggo ya di subscribe, mau kasih like atau klik tanda loncengnya juga boleh, apalagi share. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Evi Sayono, sampai jumpa. Dah.